Halo Sobat Chat TV, hari ini kita akan kembali hadir di dalam program podcast yang biasa kita lakukan di Chat TV. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya, memperingati Hari Anak Nasional. Kita akan kedatangan tamu, seorang tokoh inspiratif yang semua mungkin yang ada di sini. Kebetulan hari ini kita juga menghadirkan peserta atau partisipan yang hadir di sini, teman-teman dari IMM ITB Adi Ahmad Dahlan, mungkin tepuk tangan silahkan. Dan nanti ini ditayangkan juga di live di ITB AD serta nanti di TV-mu, oke? Hari ini saya akan langsung menyapa tamu kita yang cukup terkenal. Beliau adalah tokoh dari Perlindungan Anak Nasional atau Perlindungan Anak Indonesia yang semua pasti kenal, yang pernah kenal Sikomo. Nah, itu pasti tahu Sikomo itu siapa ya di balik itu gitu. Beliau adalah Profesor Dr. Setio Mulyadi MSI Psikologi. Kita beri tepuk tangan. Selamat datang Prof. Baik, Seto atau saya panggil Kak Seto atau Kek Seto. Kek Seto ya. Beliau ini sudah usia 71 tahun atau lebih 72. Hampir 72, tetapi masih dipanggil Kak ya beliau. Tapi kalau di rumah Kek gitu ya, Kakek. Selamat datang di sini di Chat dan di ITB AD. ITB AD dekat sekali dengan tempat tinggal Prof. Seto ya, di Ciputat. Selamat datang di sini dan kita berharap nanti bisa berkomunikasi atau berkolaborasi. Selamat datang, Prof. Seto. Terima kasih, Kak Ros. Saya sedikit mungkin nanti akan menceritakan ya, Prof. Seto ini sekarang banyak sekali kalau kita lihat ya, aktivitasnya, terutama di saat ini kita lihat banyak sekali kasus-kasus anak, baik anak sebagai korban bullying ataupun pelaku gitu ya, ataupun pelaku di dalam kasus-kasus anak pelecehan maupun korban bullying. Nah, Prof. Seto, saya mungkin sedikit menyampaikan ini ya, bagaimana pandangan Prof. Seto tentang kondisi anak Indonesia saat ini. Bulan Juli ini kan Hari Anak Nasional ya, 23 Juli. Kondisi anak Indonesia seperti apa saat ini secara umum? Kalau kita melihat di sosmed kan berseliweran ya, setiap hari bahkan kadang ada kasus ini, pelecehan, dia sebagai korban maupun sebagai pelaku. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih mendapatkan kesempatan terhormat untuk ikut acara di podcast ini. Dan kedua, mungkin memang ini juga harus menjadi gerakan nasional, gerakan bersama untuk melindungi anak, untuk memenuhi hak-hak anak yang masih banyak tercampakkan ya. Nah, memang kami juga waktu itu salah satu penggagas untuk segera disiahkannya Hari Anak Nasional. Kemudian setelah itu juga dibentuknya Lembaga Perlindungan Anak ini. Kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Anak sampai adanya Lembaga Perlindungan Anak yang sebagai lembaga negara yang kemudian ada KPAI. Ya. Jadi supaya pertama memang negara mempunyai komitmen yang tegas untuk melindungi anak-anak, untuk memenuhi hak-hak anak. Kan ada 4 hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, termasuk bermain gembira, bersekolah juga tidak ada bullying, tidak ada bentakan dari guru dan jeweran dan sebagainya. Kemudian hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan seksual yang juga masih marak. Dan yang terakhir adalah hak didengar pendapatnya. Nah, saat ini memang masih belum terpenuhi pemenuhan hak anak ini. Jadi memang kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Anak, sudah selalu diperbarui dan sebagainya. Sudah ada Lembaga Perlindungan Anak dan kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu akhirnya kami juga waktu itu juga mendorong adanya kementerian. Adanya Kementerian Perlindungan Anak. Akhirnya waktu itu digabung karena supaya lebih praktis ya, antara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, tetapi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan karena anak-anak Indonesia masih banyak yang mengalami tindak kekerasan, baik kekerasan dari fisik, psikologis maupun seksual tadi ya. Dan kadang-kadang pelakunya adalah justru orang-orang terdekat. Nah, ini yang kadang-kadang kurang difahami ya. Betul.
Nah, ini salah satu juga alasan kenapa masih marak kekerasan terhadap anak. Menurut kami karena masih terjadi pembiaran. Ini kan semacam fenomena gunung es kan. Jadi data yang terungkap kelihatannya sekian persen, tapi nun jauh di bawah sana yang tidak kelihatan atau tidak terungkap itu banyak sekali begitu. Nah, makanya salah satu gagasan kami LPAI adalah kembali adanya pemberdayaan masyarakat. Karena tanggung jawab melindungi anak itu bukan tanggung jawab negara saja, bukan tanggung jawab polisi. Jadi kalau ada kekurangan, wah ini pemerintahnya gimana gitu. Tapi bukan juga polisinya kemana dan sebagainya. Tapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat luas. Peran-peran masyarakat ya dibutuhkan. Iya, makanya kadang-kadang tidak disadari di dalam salah satu pasal Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditegaskan bahwa ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, perlu semua. Bahkan siapapun yang tahu ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Jadi memang itu menjadi harus peduli didorong untuk peduli semua orang yang ada di lingkungan anak tersebut tinggal gitu ya. Jadi kalau misalnya ya di sini rekan-rekan mahasiswa tetangganya ada anak nangis dipukulin gitu, kita diam saja. Itu bisa terkena juga ya. Bisa. Nah, itu penting juga ini teman-teman mahasiswa. Mohon itu disadari. Nah, supaya ini bisa betul-betul terrealisasi, maka jangan hanya ada KPAI dan LPAI saja. Tapi kami dari tahun 2011 waktu itu mencetuskan gagasan Sparta, yaitu Seksi Perlindungan Anak di tingkat rukun tetangga. Rukun tetangga, RT ya, itu terkecil, lokus terkecil di dalam masyarakat. Betul. Ada. Kalau RT itu kan ada ketua RT, ada sekretaris RT. Lalu seksi-seksi banyak kan apa? Seksi keamanan, seksi kebersihan, seksi acara, apalagi. Nah, tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Nah, tugasnya bukan hanya sebagai pemadam kebakaran. Setelah peristiwa terjadi baru kita ribut-ribut, tapi langkah preventifnya, langkah di hulunya, misalnya apa? Nah, mungkin di luar ini perlu kami sampaikan juga, justru yang pertama kali dinyatakan kota yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan Sparta, itu di mana, Prof? Nah, sampai dapat rekor muri, itu kotanya jauh dari sini. Oh ya. Yaitu kota Tangerang Selatan. Nah, berarti ya, kita harus bangga itu. Berarti kita bangga ini ya Tangerang Selatan. Prof juga masuk penduduk Tangerang Selatan kan? Iya, betul. Justru idenya waktu saya jadi ketua RW. Nah, kemudian kok banyak kekerasan yang dilaporkan begitu ya. Akhirnya yuk kita lengkapi dengan seksi perlindungan anak di setiap RT-RT-nya ini. Jadi warga harus cepat peduli. Kalau dengan anak nangis terus dipukulin, udah lapor sama RT-nya, seksinya siapa, ibu siapa atau bapak siapa misalnya. Itu bisa pertama segera datang menengahi, kalau tidak misalkan kami akan lapor polisi. Gitu. Wah, ini sebuah informasi baru juga. Saya juga tinggal di Tangerang Selatan, Tangsel di sini juga ya. Artinya ini juga perlu ditularkan lebih banyak lagi nih, Prof. Kondisi kepedulian lingkungan itu sangat penting sekali. Karena apalagi kalau lingkungan itu uneducated, misal kayak saya punya Mbak gitu di rumah, kemudian melihat tetangganya seperti itu, mereka mau melapor ke siapa? Itu juga mungkin perlu disosialisasikan lebih. Nah, menyangkut itu, kita mungkin juga di sini banyak mahasiswa yang juga baru tahu ini, yang kondisi misal bahwa kita itu juga kepedulian itu penting. Bahkan kita tahu kadang di berita saja, oh ya, ini kayaknya deket tempat saya gitu. Tapi ya udah, apa yang mau saya lakukan gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang informasi itu penting ya, Prof, untuk kemudian kita harus tindak lanjuti seperti itu. Oke, baik Prof, terkait dengan ini Hari Anak Nasional, LPAI terutama di sini kan menjadi partnernya KPAI atau negara ya. Kira-kira apa ya visi atau mungkin kita kan di tahun 2030 sampai 2045 ini kan mendapatkan bonus demografi, diprediksikan bonus demografi bahwa nanti akan banyak
generasi muda gitu ya, generasi muda yang akan tumbuh, dan itu dari anak-anak yang sekarang anak-anak gitu. Bagaimana perlindungan pola asuh yang harus dilakukan oleh orang tua, misal orang tua, kemudian di sekolah seperti apa, kalau Prof Seto bisa memberikan suggest gitu ya, atau memberikan ini arahan gitu, harus seperti apa dengan kondisi sekarang? Ya, memang kami juga aktif menyelenggarakan berbagai seminar atau mungkin sekarang juga webinar, kemudian kadang talk show dan sebagainya, baik langsung berhadapan dengan massa, baik itu orang tua, baik itu guru-guru dan sebagainya. Nah, itu kami mengkampanyekan itu, bagaimana pendidikan yang benar. Ya, parenting jadi, gitu ya, semacam parenting. Keterampilan jadi orang tua atau parenting tadi. Tapi kami juga menyarankan juga bukan hanya orang tua terampil menjadi orang tua, tapi kami juga menambah juga keterampilan berpasangan. Oh, jadi, berarti sebagai suami istri. Iya, couple skills-nya itu harus ada, karena banyak terjadi perceraian. Kemarin waktu pandemi itu dikatakan angka perceraian meningkat kan, gitu. Nah, yang menjadi korban adalah anak-anak. Jadi ibaratnya itu kekerasan tanpa harus berdarah-darah anak-anak, tapi lebih dahsyat pengaruhnya pada perkembangan jiwa anak. Anak kecewa, anak mungkin jadi melihat nilai-nilai perkawinan yang sebagai sesuatu yang sakral itu menjadi runtuh. Bahkan ada beberapa anak yang kami datang juga menyatakan tidak mau menikah sama sekali dan karena sebagainya. Melihat kasus orang tuanya tersebut. Betul, jadi sering melihatlah percuma udah gini-gini, akhirnya saya sebagai anak merasa tidak bahagia. Bagaimana kalau saya nanti juga begitu, nanti terjadi perceraian lagi, anak saya juga begini, saya mau menghentikan itu saja dengan tidak berkeluarga misalnya. Nah, itu penting sekali. Sangat penting. Nah, itu tadi yang tentu selain itu kan pemberdayaan masyarakat sebetulnya juga bisa menggerakkan adik-adik atau teman-teman mahasiswa. Dulu saya tahun 75, mungkin pada belum lahir ya. Waktu itu di UI saya membentuk Kompak UI. Kompak adalah kelompok mahasiswa pelindung anak atau pecinta anak. Jadi memberikan rasa kasih sayang, membangun rasa cinta. Itu dengan melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi mahasiswa mendongeng, mahasiswa terjun ke daerah-daerah kumuh, mungkin ada anak-anak marginal, juga dibimbing bagaimana bernyanyi dengan baik, bertutur kata dengan lebih santun dan sebagainya. Nah, itu bisa diteruskan saya kira. Dalam konteks ini misalnya tadi juga misalnya menjadi bintang tamu di RT-RT tadi. Jadi warga dikumpulkan, saya akhir minggu, lalu mungkin dari yang menguasai bidang psikologi atau memahami mengenai parenting skill tadi bisa disampaikan kepada para orang tua. Jadi ayah bunda jangan hanya kemudian setelah punya 2 anak sampai akhirnya ya sudah sibuk sendiri, tidak peduli kepada suami atau suami tidak peduli kepada istri dan sebagainya. Karena ini juga akan ibaratnya kan bunga-bunga ini akan layu kalau tidak dipupuk, tidak disiram dengan penuh kemesraan dan sebagainya gitu. Di pola asuh dan teladan ya, Prof. Betul. Dan kemudian pasangan tadi mungkin calon pengantin itu juga pasangan itu betul, betul. Dilakukan pembinaan karena ini anak-anak betul. Jadi jangan terlalu membayangkan wah nanti seperti Putri Cinderella bahagia sepanjang masa. Bahwa kehidupan banyak, perbedaan banyak, tapi harus mencari titik persamaan misalnya. Gitu. Pola asuh serta tadi kalau yang pertama tentang perlindungan bagaimana peduli ya, kemudian pola asuh di tingkat keluarga, asuh di tingkat keluarga serta nanti bagaimana teladan ya, Prof ya. Betul. Dan juga pola asuh kan ada 3, ada yang otoriter, jadi wah saya harus keras karena dulu saya dikerasin, bahkan ada yang mengatakan kalau saya dulu tidak dipukulin ayah saya nggak bisa jadi bupati, saya nggak bisa di ini atau misalnya gitu. Ya dulu mungkin masih berlaku, sekarang sudah tidak. Karena berbeda situasinya. Jadi itu otoriter. Kemudian yang kedua permissiveness, yang serba boleh begitu. Nah, yang terbaik adalah tengah-tengah, otoritatif atau demokratis. Jadi tetap tadi kan salah satu hak dasar anak adalah didengar suaranya. Jadi ikut berpartisipasi menyusun kegiatan untuk anak-anak, termasuk juga menentukan masa depannya. Jadi bukan zamannya lagi pokoknya ayah bilang kamu harus jadi begini, titik. Nah kalau udah titik,
tamatlah riwayat pemenuhan hak anak atas berpartisipasi tadi. Ya, gitu. ditutup idenya gitu ya. Iya. Berkreasi juga tidak boleh. Iya, iya. Seperti itu ya. Betul. Jadi harus diberi kesempatan juga untuk bersuara, didengar pendapatnya. Bahkan di tingkat nasional waktu itu kami rintis dengan adanya Kongres Anak Indonesia tahun 2000. Kemudian sekarang sudah diambil oleh pemerintah dengan nama Forum Anak. Jadi Forum Anak Daerah, ada Forum Anak Nasional, itu juga anak-anak berkongres atau sidang, didengar apa saran-sarannya untuk pemerintah. Nah, hasil ini pada setiap hari anak nasional disampaikan langsung kepada Presiden dan termasuk kepada DPR, sehingga bisa memberikan warna-warna yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Begitu. Baik, Prof. Tadi menyambung dengan berita-berita yang kondisinya sekarang misal seperti pelecehan, Iya, iya. pelecehan baik fisik maupun non fisik, bullying dan sebagainya yang berseliweran. Kalau menurut Prof, apakah itu baik untuk edukasi masyarakat ya? Artinya, apakah kemudian itu terlihat bahwa eksploitasi media terhadap pemberitaan anak itu baik tidak? Apakah kemudian jangan-jangan kemudian dengan pemberitaan yang cukup banyak malah kemudian menjadi contoh gitu? Iya. Menginspirasi pelaku-pelaku yang lain ya. Iya, memang. Iya. Nah, kami pun juga berapa kali misalnya juga bertemu dengan Menteri Kominfo waktu itu, juga dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, untuk kami ingatkan. Bahkan beberapa kali anggota LPAI juga diberi kesempatan untuk sebagai tim panelis untuk dalam pemilihan anggota KPI tadi. Nah, dalam hal itu kami juga sampaikan. Iya, artinya tolong itu diawasi, jangan sekedar wah ini menarik, ini viral dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu tadi bagaimana melecehkan anak, bagaimana menculik anak, bagaimana ya pokoknya pelanggaran hak anak, itu yang mohon betul-betul juga dikoreksi sehingga jangan sampai terkesan justru menginspirasi para pelaku kejahatan atau para predator, misalnya kekerasan seksual. Wah, kelengahan apa yang bisa dilihat, nah ini biasanya mudah masuk untuk melakukan kejahatan terhadap anak misalnya. Nah, mohon itu tidak secara vulgar disampaikan kepada masyarakat. Ini waktunya sepertinya berjalan terus ya. Ada yang mau, mungkin saya nanti akan mohon izin memberikan kesempatan. Ya, boleh sambil minum. Ya. Memberikan kesempatan kepada satu mungkin ya mahasiswa. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin sebutkan namanya, berdiri. Silakan, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Wita. Iya. Dari Prodi Manajemen, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Perkebunan. Untuk pertanyaannya, ini Prof. Saya ingin menanyakan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa kan, dan kita juga pasti berada di lingkungan masyarakat yang terjun langsung di lingkungan masyarakat, dan kemudian kita itu bukan tidak peduli, namun kita itu takut karena kebanyakan di lingkungan ataupun pernah saya melihat bahwa yang melakukan kekerasan terhadap anaknya itu sering banyak sekali, entah itu ayahnya atau ibunya, dan kita sebagai tetangganya kayak kan sebelum melaporkan kita pasti harus menasihati. Jadi ada ketidakberanian terhadap diri kita itu. Dari tadi. Mahasiswa karena melihatnya itu lebih tua, ayah dan ibunya itu lebih tua dari kita. Nah, itu caranya biar kita melakukan gitu, mengingatkan tentang lingkungan kita supaya tidak terjadi kekerasan terhadap itu seperti apa? Ya, oke. Iya. Ya, makasih Wita ya. Terima kasih. Silakan langsung. Yang sangat bagus sekali karena banyak juga dialami oleh masyarakat, bahkan bukan hanya misalnya mahasiswa, bahkan sesama tetangga. Itu kalau misalnya menyampaikan itu jangan dipukuli, kadang malah lebih galak. Jangan ikut campur, ini anak-anak saya didiknya begini. Anak gitu. Gua gitu kan. Nah, makanya tadi kita jangan hanya sekedar sebagai pemadam kebakaran. Artinya setelah peristiwa kita baru bertindak. Tadi langkah-langkah preventifnya adalah misalnya mengusulkan kepada pengurus RT termasuk ketua seksi perlindungan anak tadi untuk setiap misalnya
setiap bulan minimal misalnya gitu, atau 2 minggu sekali berkumpul. Nah mungkin bisa mengundang tamu para psikolog pakar gitu ya, psikolog atau mungkin pedagog atau apa yang lain untuk berbicara sebagai panduan untuk menjadi orang tua yang efektif gitu. Lalu juga sambil disampaikan bahwa siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak, maka sanksi pidananya 3 tahun 6 bulan penjara. Ya, itu kan menjadi warning ya Prof ya kepada nanti sesama lingkungan itu saling mengingatkan seperti itu. Dan itu ditambah sepertiganya lagi kalau yang melakukan adalah orang tuanya sendiri, begitu. Semakin parah itu ya. Iya, jadi orang tua diposisikan pada garda paling depan untuk melindungi anak-anaknya, bukan justru malah mencelakai atau melakukan kekerasan. Nah, kalau itu selalu disampaikan, jadi mungkin nggak ketua RT juga memukul gongnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang masih suka menjewer, biasanya masih angkat tangan. Siapa yang suka membentak putra-putrinya, angkat tangan. Siapa yang pernah menampar dan sebagainya. Nah, sekarang sudah tidak boleh. Dan ini mohon juga sampaikan kepada masyarakat bahwa bukan hanya di Indonesia, ini sudah menjadi komitmen internasional ya, yaitu sejak dicanangkan oleh PBB tahun berapa 89 kalau tidak salah ya, yaitu Convention on the Rights of the Child, konvensi hak anak. Dan ini adalah mungkin satu-satunya konvenan internasional yang hampir semua negara di dunia meratifikasi. Iya, termasuk semua negara-negara Islam gitu. Jadi pernah waktu di PBB juga berdiskusi, misalnya kan sering ada kata-kata misalnya dalam agama kita ya, kalau anak itu tidak sholat, misalnya itu pukul lah, misalnya. Nah, 7 tahun, usia 7 tahun belum sholat, dia boleh dipukul. Boleh dipukul. Nah, waktu kami diskusi itu ada aktivis dari mungkin Saudi Arabia itu meluruskan gitu. Nah, makna yang sebenarnya bukan pukul lah, tapi bertindaklah lebih tegas. Lebih tegas itu misalnya jadi kemudian mengarahkan supaya ini membimbing sholatnya dengan cara yang benar, tidak dengan kekerasan, tidak memaksa dan sebagainya. Jadi bertindak tegas supaya ada perubahan. Tapi tidak, karena kalau kita lihat apakah Rasulullah pernah melakukan kekerasan terhadap anak? Nggak pernah kan? Gitu. Bahkan dia waktu Rasulullah sholat pun sampai dinaikin Hasan Husain, diperlama sujudnya kan? Dan waktu beliau juga lagi sedang ceramah begitu melihat ada cucunya kelihatan ini, ya dihentikan sebentar, bang dipanggil, digendong dan sebagainya. Jadi inilah keteladanan beliau yang juga harus kita ikuti, dan ini sudah jadi komitmen internasional bahwa kekerasan terhadap anak hanya akan melahirkan anak-anak pelaku kekerasan juga. Begitu. Dia kemudian meneladani ya Prof ya. Betul. Nah, tadi yang disampaikan Prof ini juga menjadi inspirasi pengabdian masyarakat nih buat teman-teman juga. Artinya kan ini menjadi PR kita bersama, dan itu bisa bagi kita, saya sebagai dosen dan juga teman-teman mahasiswa juga akan bisa melakukan ini secara sebagai dosen untuk pengabdian masyarakat ya Prof ya, gitu. Dan juga untuk kepedulian kita di masyarakat seperti itu. Mungkin ada satu lagi perempuan semua. Hebat ya, kreatif ya, hebat sekali. Yang laki-laki satu, tadi kan perempuan. Silahkan berdiri boleh, ringkas ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Seto ya, mungkin. Kalau masih awet muda beliau. Oh iya, beliau ini loh olahraganya jumping loh, jumping sering ikut. Ini kan IG-nya, follow IG-nya beliau. Iya, saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Ketuanya nih. Izin. Ketuanya. Hebat ketuanya ya. IMM. Iya, saya tahu. Mungkin akhir-akhir ini kasus terutama terhadap anak ini sangat marak. Saya mencermati banyak kasus yang melibatkan anak, dalam ini mungkin tindakan kriminal begitu. Bagaimana anak-anak sekarang ini, kalau dalam konteks masyarakat yang saya lihat terutama di media sosial itu udah banyak mungkin masyarakat yang menyebut ini, oh anak-anak sekarang makin brutal, makin anarkis, makin istilahnya makin gak karu-karuan begitu. Bisa ini ya melakukan tindakan kriminal ya. Bahkan ada yang sampai pembunuhan, gangster, tawuran dan lain-lain itu anak-anak yang melakukannya gitu. Nah,
masyarakat juga, terutama saya pribadi ini, kok belum ada hukuman yang konkret gitu. Setelah saya cari-cari di beberapa sumber itu, mungkin banyak terhalang mengenai undang-undang tentang perlindungan anak, di mana hak anak itu memiliki hak istimewa terhadap perlindungan hukum gitu. Oke. Di sini Kak Seto mencermati itu seperti apa gitu. Oke. Bisa untuk menyelesaikan masalah ini, undang-undang itu sebaiknya seperti apa untuk anak, biar kedepannya, karena kita lihat semakin kesini ya itu tadi anak-anak ini makin brutal. Kasusnya banyak ya di beberapa kota juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang banyak ya Prof ya. Bahkan di Jogja itu ada klitih itu kemarin itu kan juga anak-anak juga itu. Prof. Silakan monggo. Bagaimana? Iya. Nah, ini kami sering mendapatkan usulan tadi, bahkan usulan udah deh ya hapus saja undang-undang perlindungan anak dan sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita dengan tenang berpikir jernih, kita harus juga melihat bahwa para pelaku kekerasan, jadi dia adalah pelaku, tapi sebenarnya di sisi lain adalah korban. Korban dari lingkungan yang tidak kondusif, yang kemudian menjerumuskan mereka menjadi pelaku kekerasan. Jadi lingkungan tidak kondusif, misalnya tidak ada perhatian orang tua, tidak ada penyaluran tempat berbagai kegiatan mereka. Lalu juga adanya diskriminasi terhadap kemampuan-kemampuan lain yang dianggap tidak penting. Jadi misalnya seolah-olah yang pintar matematika yang itu lebih hebat dari pintar nyanyi, pintar menari, pintar gambar, pintar melukis ya. Padahal kita juga punya tokoh-tokoh jenius, bisa Albert Einstein, bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa Ronaldo atau Messi, bisa Michael Jackson dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ini yang tidak disadari gitu. Jadi kembali bahwa pada dasarnya arah dari konvensi hak anak dan kemudian diwujudkan dengan undang-undang perlindungan anak ini, ya bahwa anak yang terlindungi itu justru membuat mereka akan maju dan berkembang. Gitu. Jadi kita juga, kami juga melakukan penelitian secara kecil-kecilan, dan ternyata itu dijumpai pelaku-pelaku kekerasan adalah tadi korban dari kekerasan orang tuanya. Beberapa pelaku kejahatan seksual dalam bentuk sodomi misalnya, itu kebanyakan korban ya. Waktu dulu lagi rame yang sekolah internasional itu, itu yang di JIS, Jakarta International School itu pelakunya dari Amerika, itu mengaku dia adalah korban waktu kecilnya. Terus yang di tingkat anak jalanan tuh siapa tuh yang bukan yang di anak jalanan yang dulu terkenal sekali istilahnya, saya lupa namanya, tapi dia juga korban dari kejahatan seksual terhadap dirinya. Jadi inilah yang kalau kita membiarkan kekerasan terhadap terus-menerus, maka kita akan panen juga pelaku-pelaku kekerasan di masa depan. Jadi anak-anak itu ibarat bibit bunga yang ditanam di tanah. Ini hanya akan tumbuh dan berkembang dan merekah menjadi bunga yang elok kalau tanahnya subur, diberi pupuk, disiram, dirawat, dilindungi dari terpaan angin dan sebagainya. Tapi kalau dia serba situasi yang tidak kondusif, yang tandus, gersang, ya akhirnya layu sebelum berkembang. Nah, pemahaman layu ini termasuk layu dari karakter yang harus dibangun, yang positif. Akhirnya tadi menjadi pelaku-pelaku kekerasan dan kejahatan. Artinya tadi kriminalitas itu tidak kemudian muncul begitu saja tiba-tiba ya Prof ya. Itu melalui suatu proses pertama ada proses imitasi, peniruan, meniru begini, oke, akhirnya ya udah menjadi cara yang ampuh begitu. Anak yang selalu sering dibentak-bentak, setelah besar mungkin membentak adiknya, memukul, di sekolah mungkin membuli, dan berbagai tindak kekerasan lainnya. Artinya itu nanti kalau dia menjadi pelaku, kalau dalam versi perlindungan anak ya, bukan hanya hukum gitu ya Prof, artinya harus dirunut betul ini kenapa kemudian dia menjadi pelaku kriminalitas itu ya. Kemudian dari versi perlindungan anak apa yang harus dilakukan, seperti itu mungkin ya Prof ya. Artinya tetap dengan cara anak, pendekatannya pendekatannya cara anak. Kalau sudah dewasa, kemampuan kognitifnya sudah tahu mana yang salah, mana yang benar, tapi tetap melakukan, ya akhirnya memang harus dihukum. Dihukum misalnya masuk penjara dan sebagainya. Nah,
dulu kan sempat ada lapas anak gitu. Ya, Soalnya betul. anak disamakan dengan orang dewasa. Sekarang udah bukan istilahnya bukan lapas lagi gitu. Apa RPKA, pembinaan khusus anak. Pembinaan Ya. khusus anak. Jadi anak harus tetap didekati dengan cara-cara anak. Ya. Jadi dengan cara yang penuh kasih sayang tapi juga informatif sehingga dan diberi semacam treatment Edukasi, ya. psikologis supaya Psikologis. secara bertahap bisa mengarahkan tadi agresivitasnya tadi ke arah yang positif. Ya, betul. Kalau mahasiswa ini berarti kan usianya sudah di atas 18 ya, Prof ya? Iya, Artinya definisi sudah anak. bukan anak Iya, lagi. definisi anak adalah 18 tahun ke bawah. ya, Iya. definisi anak. Artinya Jadi- ini sudah dianggap dewasa mereka kan. Ya, mungkin ada yang masih 17 tahun. Ada yang kemarin 15 tahun masuk Oh, UI ya, iya, karena iya. dia Nah, program itu masih anak. Secara hukum masih anak. Walaupun dia begitu. sudah mahasiswa gitu ya. Gitu. Dan untuk mengadili anak pun ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Khusus Jadi ya, harus Prof, ya. jadi harus dibedakan dengan orang dewasa begitu. Ya, betul. Nah, ini ternyata tidak serta-merta ya. Artinya bahwa kriminalitas yang sekarang kita juga sering dengar gitu tadi, misalnya kasus-kasus tentang anak dan lain sebagainya Iya. sebagai pelaku itu tidak kemudian didekati langsung dengan hukum gitu Iya, ya, dengan iya, hukum dan betul. juga harus melakukan pendekatan dengan perlindungan anak seperti itu. Nah, Prof, ini terkait dengan Hari Anak Nasional dan kasus-kasus yang muncul gitu ya. Kira-kira kalau penerawangan next gitu ya mungkin untuk tahun 2024 seperti apa Indonesia dengan anak-anak dan mungkin wilayah di sekolah gitu. Ini kan masuk udah Senin ini masuk anak-anak sekolah masuk pertama kali gitu. Apa yang harus dilakukan orang tua? Misal pertama kali masuk harus seperti apa misal, atau bagaimana orang tua, saya juga ibu nih dari 3 orang anak gitu. Bagaimana kita harus juga mengingatkan di lingkungan sekolah untuk perlindungan anak misal seperti itu kan, orang tua kadang tidak full ya, tidak mengikuti kondisi di sekolah misal seperti itu, atau dia ngaji atau dia kursus atau dia berada di lingkungan di luar pantauan orang tua. Apa yang harus kita sampaikan sebagai orang yang dekat dengan anak, misal orang tua ya, menyampaikan apa bekal-bekal bagi anak gitu yang harus ditanamkan untuk anak, baik dia itu dari kecil kan, anak 18 tahun ke bawah ya. Protect dirinya itu apa gitu kalau dari pandangan Prof, supaya dia nanti ke depan itu menjadi kuat, misal dibully ya dia tetap fight dan lain sebagainya. Tentu yang paling utama adalah komunikasi. Karena sering antara anak dan orang tua tuh sering ribut ini karena tidak komunikasi yang efektif, salah paham dan sebagainya. Jadi maka kami juga menghimbau supaya setiap keluarga itu ada waktu-waktu khusus, misalnya seminggu sekali pada akhir minggu untuk menggelar semacam rapat keluarga. Jadi dialog antara orang tua dan anak. Tapi dalam rapat itu bukan sekedar anak jadikan sasaran dengan marah-marah, dipaksa kamu ini dan sebagainya. Jadi orang tua tidak memosisikan sebagai komandan yang memberikan instruksi, perintah dan sebagainya, tapi sebagai sahabat anak. Jadi sebagai sahabat, jadi penuh persahabatan. Jadi termasuk rapat keluarga itu mendengar suara anak. Jadi misalnya sekarang ayah mau dengar apa yang menurut kalian ayah dan bunda salah gitu. Mungkin kita pegang catatan gitu. Ini proses menjadi orang tua harus menerima betul harus berani menerima kritik atau koreksi. Gitu. Lalu boleh ayah, boleh. Nanti nggak marah, nggak dipotong uang sakunya misalnya gitu. Enggak, pokoknya penuh persahabatan begitu. Oke. Nah, pertama aku senang deh, aku bangga ayah misalnya terpilih sebagai direktur atau menjadi dekan atau menjadi apa gitu. Oh bagus, kami bangga. Tapi kami sedih, ayah selalu bilang kalau pulang ke rumah, aduh nggak ada waktu buat kalian, aduh udah sama bunda saja, ayah sibuk, ayah gini-gini. Nah kami juga sedih, kami juga butuh kehadiran ayah misalnya. Nah ayahnya juga harus, aduh iya ya, kalau begitu ayah minta maaf, tapi ayah berjanji dan sebagainya. Jadi diperbaiki karena itu masukan yang sangat berharga. Nah akhirnya bunda, kalau bunda gimana? Nah kami senang bunda itu sering di rumah. Lalu kami senang. Cuma satu bunda, apa? Bunda ini siap nyatet misalnya. Tapi jangan marah ya bunda ya.
Bunda itu kalau ngomel kayak radio rusak gitu. Sayang banget itu, Prof. Sama membantu ngomel, sama kakak ngomel itu pusing gitu. Jadi jadi Bunda selama itu ngomel, iya maaf. Jadi ngomel, kadang ngemil, kadang ngemol. Ngomel, ngemil, ngemol itu Bunda banget itu Ibu. Jadi mungkin Bunda harus jadi gimana gitu. Jadi dalam rapat keluarga itu diluruskan. Nah, anak lihat, aduh, ayah Bunda saja begitu rendah hati, begitu berjiwa besar, mau dikritik. Nah, akhirnya, ganti ya. Misalnya yang pertama, tolong deh, kan kita udah sepakat setiap subuh atau bangun pagi dan sholat, jangan entar, tahu-tahu juga sudah 6:30 misalnya. Nah, yang kedua gimana, yang ketiga gimana. Jadi dalam suasana yang penuh persahabatan, ada perbaikan di dalam keluarga dan ada komunikasi, termasuk nanti juga, minggu depan sudah masuk sekolah, seneng nggak kira-kira? Enggak takut, apa yang ditakuti? Misalnya, kalau enggak, ya mumpung masih minggu, kita lihat sekolahnya. Kadang-kadang masuk sekolah baru kan takut gimana, dan pengalaman sebelumnya dan sebagainya. Adaptasi. Nah, dengan cara begitu, akhirnya tetap komunikatif, tidak ada kesalahpahaman, dan anak-anak juga ditempa menjadi pribadi yang tadi, yang mandiri, yang mampu juga menghadapi masalah, termasuk kalau dibully misalnya gimana misalnya. Nah, untuk peraturan di sekolah itu juga ada undang-undangnya kan. Undang-undang perlindungan menegaskan bahwa setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan, baik oleh pengelola sekolah, oleh guru-gurunya maupun oleh teman-temannya. Jadi nggak boleh ada pembiaran terhadap bullying atau perundungan. Jadi kalau ada apa-apa berani melapor. Paling nggak berani lapor ke ayah Bunda. Nanti ayah Bunda misalnya menyampaikan kepada guru. Atau kalau tadi di rumah ada Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga, di sekolah kita bentuk misalnya istilahnya Stabula. Satuan tugas anti bullying di sekolah misalnya. Satuan tugas anti bullying di sekolah. Di sekolah, ya. Jadi itu baik itu OSIS-nya kalau ada, mungkin gurunya, mungkin kepala sekolah, komite sekolah, mungkin juga bisa melibatkan dinas pendidikan misalnya begitu. Jadi betul-betul sekolahnya adalah sekolah yang ramah anak, yang jauh dari berbagai kemungkinan tindak kekerasan. Itu salah satu komitmen yang kemarin juga disampaikan oleh Dinas Tangsel nih, Dinas Pendidikan di sekolah-sekolah. Kebetulan kami kan kalau di Aisyah itu ada TK Aisyah. TK Aisyah itu juga komitmen untuk sekolah ramah anak. Bagus. Dan ini menjadi komitmen bersama wali murid, anak dan juga guru serta karyawan di sekolah gitu, Prof. Ini waktunya sepertinya sudah mendekati ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup jelas. Cukup jelas. Nah, ini kalau Prof Seto ini kan kalau saya dulu pas masih kecil lihatnya komo ya, dan suka menyanyi ya Prof ya. Prof Seto ini suka menyanyi, saya karena follow IG-nya, dan beliau juga dulu adalah favorit saya di TVRI gitu. Di TVRI gitu. Kalau boleh izin bisa menyanyikan satu lagu yang mungkin untuk menghibur kita dan mengingat kita waktu dulu Prof Seto masih sering bercerita di TVRI. Kalau dulu mungkin belum ini ya, belum pada kenal ya di TVRI ya. Belum lahir ya? Saya masih SD. Masih SD. Saya memang serak ya. Serak, tapi maaf. Mungkin dengan suara serak, tapi akan saya sampaikan sebuah lagu mendidik dengan cinta. Baik. Ini mungkin khususnya bagi para orang tua ya. Orang tua dan juga kita para guru pendidik juga, ya. dan para pendidik ya. Kira-kira begini. Semua anak merindukan kasih sayang kita, mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Senyumnya mahasiswa mana? Senyum. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Ada lagi tuh kan, mari mendidik anak dengan
CINTA. Ayo kita hafalkan. CINTA ya Prof ya. Terima kasih lagunya Prof. Terima kasih, ini sudah kita berdialog kurang lebih 1 jam, ini hampir 1 jam, dan juga tadi bernyanyi gitu ya, bernyanyi. Nanti saya mungkin boleh Prof dapat itu lagunya supaya nanti kalau mau ngomel sama anak saya nggak jadi jadinya. Lagu itu ya. Ingat lagunya Prof Seto gitu kan, jadi nggak jadilah, nggak jadi ngomel. Oke, baik Prof Seto, terima kasih untuk hari ini sudah hadir di sini di podcast kita, dan nanti kita akan berdialog lebih ya untuk ini, dan saya sebagai host di sini mohon maaf jika ada kesalahan, dan teman-teman mungkin nanti bisa foto bersama ya, foto bersama, atau mau foto berdua aja boleh nggak? Kalau foto berdua nanti ini beda ya. Oke, terima kasih Prof Seto. Terima kasih. Baik teman-teman, di podcast ini hari ini kita cukupkan, dan tadi banyak sekali ya inspirasi terkait dengan pola asuh, kemudian bagaimana kepedulian terhadap perlindungan anak di lingkungan yang sudah kita ini master atau guru bangsa, sebenarnya guru gitu ya, guru untuk perlindungan anak. Kita sudah banyak sekali poin-poin yang harus kita highlight. Saya sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan teman-teman yang ada di sini sebagai mahasiswa juga harus peduli bahwa perlindungan terhadap anak itu tidak hanya keluarganya atau lingkungan yang paling kecil atau yang menjadi korban aja ya Prof, tapi atau bahkan negara, tapi kita yang melihat langsung juga harus peduli. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk podcast berikutnya di bulan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ada ini teman-teman foto dulu ya. Ini ada sedikit jatuh. Oh, ini juga. Ternyata ini. Iya. Oh iya, Prof, ini ada dari kami baju. Jadi kami teman-teman, ini baju ini memang ikon kami di podcast ini.